Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjutan tentang qashar dan jamak, tentang fasal, qashar dan jamak. Bagi orang yang musafir boleh menjamak atau menggabungkan dua sholat, zuhur asar, maghrib dan isya, baik dengan cara takdim ataupun takhir, bebas di mana saja yang akan diambil. Mampunya asar berarti kita mengakhirkan atau ditakdimkan, mampunya di duhur, atau maghrib dan isya di maghrib atau di waktu isya berarti tak isya takhir, kalau maghrib takdim. Itu masalah tentang musafir boleh mentakdim, boleh menjamak tentang sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu bebas, boleh takdim boleh takhir, dimanapun kita bisa melakukannya. Terus untuk syarat jamak takdim sendiri itu ada 3. Nomor satu mendahulukan yang duhur sebelum melakukan sholat asar. Jadi harus duhur dulu, tidak boleh dibalik. Terus kemudian mendahulukan maghrib dulu sebelum isya. Apabila dibalik, misalkan kok ketika menjamak takdim, misalkan kita di duhur kita asar dulu kemudian duhur, atau ketika kita jamak takdim di waktu maghrib isya kita isya dulu baru maghrib. Di situ ketika dibalik maka tidak boleh dan tidak sah sholatnya, karena niatnya sudah mentakdim, karena harus sesuai urutan. Mungkin tidak sah dalam waktu takdimnya. Nomor 2, syarat menjamak takdim. Ini bukan niat sholatnya, ini jamak takdimnya. Niat jamak takdim itu yang kedua itu adalah di awal waktu sholat, itu lebih utama. Jadi niat jamak di awal waktu sholat itu lebih utama. Jadi ketika jamak takdim harus disebutkan jamak takdim. Mau tak jamak, harus niat dulu. Yang ketiga, mualah atau langsung, atau antara sholat yang awal dan sholat yang kedua, atau pemisahnya itu tidak boleh terlalu lama. Apabila ada udzur seperti ketiduran, sholat siji terus ketiduran hingga jimbur ini, maka disitu wajib mengakhirkan sholat yang kedua pada waktunya. Artinya misalkan ketiduran sampai asar, ya berarti seperti ini tidak apa-apa karena masih dianggap wajar, karena termasuk udzur ketiduran sholat zuhur menjamak atau sholat maghrib menjamak ketiduran. Nah di sini langsung kemudian sholat yang kedua ya ditaruh ketika bangun langsung lanjut ke kedua, seperti itu. Untuk jamak takhir sendiri ini wajib niat jamak. Untuk jamak takhir mempunyai beberapa keterangan. Jamak takhir wajib niat jamak mengumpulkan 2 sholat. Jamak itu adalah mengumpulkan 2 sholat. Ini niatnya harus jamak, dan niatnya pada waktu sholat yang pertama. Untuk jamak takhir niat jamaknya, niat mengumpulkannya harus pada waktu sholat yang pertama. Jadi mulai waktu masuk zuhur misalkan mau ditakhirkan, kita niatnya pada waktu sholat zuhur. Baik adzan setelah adzan atau jam 1, jam 2, yang penting belum masuk sholat asar, selama masih ada waktu dan tidak melewati batas, artinya sudah masuk pada sholat yang kedua. Seperti itu ya, karena nanti tidak ada syarat seperti itu. Harus niat jamak takhirnya harus berada pada niat mengumpulkannya atau menjamaknya. Jamak kan artinya mengumpulkan, akhir artinya mengakhirkan. Ini niat mengumpulkannya harus berada pada awal atau pada waktu sholat yang pertama. Niat zuhur dan asar kita niatnya pada waktu sholat zuhur jamaknya. Untuk maghrib isya kita niatnya mutakhir, kita niatnya pada waktu sholat maghrib. Waktunya pada waktu masih ada maghrib, kamu masih berjalan, kamu niat jamak takhir, seperti itu. Harus ada niat. Ya niat kalau gak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, reso bahasa Jawa, sepenak wae gampang. Yang penting niatmu bener, niat jamak takhir.
duhur atau kok ning asar, ngono kuwi jenengane hormatil waktu. Bagi orang yang mukim, ini beda lagi. Bagi orang yang mukim atau di dalam rumah itu boleh melakukan jamak. Nah, di sini takhir, bukan takdim. Dengan catatan ada hujan yang sangat lebat sekali, yang disitu tidak berhenti-berhenti. Hujannya seperti musim penghujan, karena hujan yang sangat deras sekali, takut membasahi pakaian dan sebagainya, dan mempunyai kebiasaan berjamaah. Dan jamaknya itu karena dia meninggalkan jamaah. Dia ingin menjamak jamak takhir, misalkan maghrib mau ke musola atau ke masjid, hujan lebat sekali, kita harus menjamak takhir di situ. Boleh, karena kita mempunyai kebiasaan sholat berjamaah, boleh seperti itu. Itu waktu dulu, karena mungkin jauh, jalannya tidak secepat sekarang. Sekarang ada mobil, ada motor, ada payung, ada beberapa alat semua yang bisa kita atasi dengan cara seperti itu, dengan syarat seperti syarat pada jamak takdim. Jadi orang yang di dalam rumah itu boleh menjamak jamak takhir pada waktu hujan yang sangat lebat sekali, yang tanpa berhenti-berhenti, dan mempunyai kebiasaan, dengan syarat ada kebiasaan berjamaah. Dan niat jamaknya karena dia itu tidak melakukan jamaah atau meninggalkan jamaah. Guru-guru dia sering jamaah, akhirnya boleh dijamak, ada keringanan. Dengan syarat yang pertama itu harus seperti syarat pada jamak takdim itu apa? Mendahulukan yang awal, mengakhirkan yang akhir. Contoh duhur dulu, duhur asar berarti duhur dulu, maghrib isya maghrib dulu, seperti itu. Terus niatnya pada awal waktu, berarti ketika maghrib nyata di maghrib, tidak boleh di isya. Harus semualah nuli-nuli, artinya langsung, tidak ada pemisah yang lama sekali, atau cara ada pemisah itu cara umum saja. Syarat yang kedua adanya hujan tidak berhenti-henti dan berada di awal sholat. Hujannya masih di maghrib atau masuk maghrib atau mendekati maghrib atau pas waktu adzan hujan deras sekali, di situ boleh menjamak. Yang syarat yang ketiga terbiasa sholat jamaah di masjid atau selain masjid kayak musola, di aula mungkin, tapi punya kebiasaan yang benar-benar dia itu sering sholat berjamaah, atau memang jaraknya sangat jauh sekali dan jalannya itu tidak bagus. Jadi dengan syarat-syarat orang yang di dalam rumah atau mukim boleh jamak, itu jamaknya jamak takhir bukan jamak takdim. Mungkin bisa dikiaskan dengan orang yang repot banget, itu bisa seperti orang zaman sekarang yang orang seperti punya hajat, mungkin kalau ditinggalkan dia itu nanti akan kacau. Seperti di desa-desa banyak orang yang punya hajatan, maghribnya dia itu tidak bisa, kalau sholat dia akan kerepotan, akan sesuatu yang mandorot. Dia boleh melakukan jamak takhir pada orang-orang yang punya hajat, karena ini termasuk alasan. Meskipun hujan kalau di dalam kitab itu adalah hujan air, hujan beneran, tapi kalau orang yang punya hajat itu hujan bukan hujan air, tapi hujan karena kedatangan banyak tamu. Dan di sini posisi Anda sebagai tuan rumah dan harus menyambut mereka. Nah, jadi Anda boleh ada keringanan untuk melakukan jamak takhir. Syaratnya harus seperti syarat jamak takdim, mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Duhur asar, duhur dulu, maghrib isya maghrib dulu, tidak boleh dibalik. Terus kemudian tamu tidak berhenti-henti. Anggap saja hujannya itu hujan manusia saja, hujan manusia. Tamunya rata teko wayah maghrib, wayah sholat, mas tamunya rata ora barbar teko terus sampai kue sholat, sampai ketemu entek. Lah ketika sebelum waktu habis, kita kalau ditayang kok tamu nggak habis-habis atau nggak ada jeda untuk sholat, kita boleh menjamaknya. Jamak bukan qasar, jamak artinya mengumpulkan, mengakhirkan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.